ngaji sebagai obat. Ya, ngaji itu obat. Alergi, jadi harus minum obat. Baik, kita lanjut ya. Lanjut. Masih di surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tafsir Sofwatul Tafasir surah Al-Fajr. Masih di pembahasan surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, benar-benar menguasai, benar-benar mengawasi. Yaitu inna rabbaka ya Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yarqabu amalan nasi, ia mengawasi amalan nasi, perbuatan manusia. Jadi sungguhnya Tuhanmu benar-benar menguasai, ya, mengawasi perbuatan manusia. Makanya dalam pengawasan manusia itu ada malaikat. Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kebaikan itu Raqib, amal keburukan itu Atid. Jadi Allah memiliki malaikat yang memiliki tugas masing-masing, mencatat amal baik dan buruk, menjaga surga, menjaga neraka, wahyu, menurunkan hujan, itu sudah memiliki fungsi masing-masing, membagikan rizki. Kemudian Allah wa yuhsihi alaihi, dan menghitungnya. Allah menghitung hamba, amalan nas bisa. Syakhsun wa yuhsihi alaihi, dan Allah menghitungnya atas mereka. Wa yuhsihi, dan Allah menghitungnya, wa yuhsihi, yuhsi haknya kembali pada amalan nas, dan Allah menghitung perbuatan manusia alaihi, atas mereka, atas manusia, menghitung amal alaihi, atas mereka. Jadi dihitung, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang lolos. Dalam Al-Quran, fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa
Wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Kalau berat timbangannya dia fi isyatir radiyah, manusia itu dalam kehidupan yang diridhoi. Kalau ringan timbangannya, dosanya lebih berat, apa? Ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Walaupun sebesar biji zarah itu tidak akan lewat. Apa dalam Al-Quran? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan yang banyak sedikit itu, faman ya'mal misqala dzarratin, siapa yang melakukan perbuatan sebesar biji zarah, misqala dzarrah itu khairan yarah, dia akan melihat sebagai sebuah kebaikan. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang memiliki perbuatan sekecil biji zarah pun dia akan lihat. Ini semalam saya tidak lihat di mana. Subuh tidak ada. Kamu pulang ya? Tidak ada izin ya? Sudah saya bilang kemarin izin. Sama rapi juga. Pernah lihat subuh tadi nggak saya lihat. Siapa temanmu pulang? Itu siapa namanya? Seksi ibadah. Sakit. Kamu sakit? Sakit apa? Ya, sakit apa? Bukan dari kemarin. Jawabannya sakit apa? Bukan sakit. Tidak ada namanya penyakit temuan baru, penyakit dari kemarin. Ada nama penyakit baru, penyakit dari kemarin. Sakit apa? Demam. Gitu. Ya seperti itu juga. Ini namanya muraqabah, pengawasan. Allah punya pengawasan. Di pondok juga punya pengawasan. Pengawasan ustadznya, ya ke santri. Ya kira-kira begitu. Wa yujazihim wa yujazihim bihi, dan sebenarnya melampaui menghukum Allah, melampaui ya. Jadi Allah itu mengawasi, menghitung dan menghukum ya. Memberikan balasan. Wa yujazihim ajazah wa yujazihim bihi, dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan amalnya. Jadi Allah memantau, menghitung dan membalas. Bisa dipahami? Jadi Allah Subhanahu wa taala ya selalu akan menghitung setiap amal perbuatan manusia.
Qala fil tashidi berkata musannif dalam kitab tashid. Al-mirsad, apa maksudnya al-mirsad? Al-makanul ladzi, yaitu tempat yang yataraqqabu, mengawasi, jadi inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Mirsad artinya tempat yang yataraqqabu, artinya raqib itu pengawas, atid itu yang menulis. Mengawasi padanya, pada tempat itu ar-ras, mengawasi tempat yang mengawasi padanya ar-ras, sebuah pengawasan. Ay aduwahu, yaitu musuhnya, liya'khudhahu, untuk menghukumnya, ala hini ghurratin, atas seketika itu. Wal muradu, dan yang dimaksud annahu ta'ala, sebenarnya Allah ta'ala raqibun, mengawasi, ala kulli insanin, atas tiap-tiap manusia. Jadi ingat, ada namanya ihsan. Harus ada ihsan pada diri kita. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Anta'budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, fa illam takun tarahu, maka jika tidak kamu mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini namanya muraqabah. Ada muraqabah. Lahir jiwa muraqabah, kita merasa diawasi. Bisa begitu. Sehingga kalau sudah ada ihsan pada diri kita, kita tidak akan berbuat salah. Oh, Allah Maha melihat. Oh, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Saya tidak mau makan di siang hari. Karena Allah Maha melihat. Ini namanya muraqabah. Santri bisa melihat Allah? Enggak. Berarti kalau kalian enggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi kita disuruh menyembah Allah itu seolah-olah kita mampu melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini namanya konsep ihsan. Harus ada rasa ihsan. Kita tidak berbuat salah, kita tidak korupsi, kita tidak melakukan dosa, kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada ihsan pada diri kita. Sudah ada rasa muraqabahnya Allah, pengawasannya Allah. Wa annahu la yafutuhu ahadun, dan sungguhnya di Allah la yafutuhu ahadun, tidak luput akan seseorang, akan dia oleh seseorang, tidak luput akan dia oleh seseorang, dan Allah oleh seseorang. Ya Allah tidak lupa
minal jababirati, dari orang-orang yang sombong, wal kufari, dan orang-orang yang ingkar. Jadi Allah itu tidak akan luput, tidak melupakannya. Wa fi dzalika syadidun. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu apa? Tahdidun, ada ancaman. Ada ancaman Allah. Syadidun, yang keras. Li kuffari Quraisyin, bagi kafir Quraisy. Bagi kafir Quraisy yang masih melakukan kesalahan dan dosa. Walamma dzakara ta'ala, manakala menyebut oleh Allah Subhanahu wa taala mahalla, apa yang menimpa bidghati, bagi orang-orang yang zalim, al-mutajabbirina, yang tirani, ya. Jadi Allah sudah menyebut apa yang menimpa orang-orang yang zalim dan tirani. Dzakarahuna, menyebut di sini, menyebut oleh Allah di sini. Setelah itu kita sudah bahas kemarin tentang kaum Ad, Samud, dan Bani Israil, ya. Ad, Samud, dan Fir'aun sudah kita bahas. Bagaimana Fir'aun itu apa? Sangat kejam, durhaka, sangat bengis. Kaum Ad dibinasakan dengan angin yang dingin 3 hari 3 malam, akhirnya mati. Samud, dia petir, ya, gemuruh besar. Fir'aun ditenggelamkan. Selain itu Fir'aun juga dengan kaumnya itu diberikan apa? Dikirimkan belalang, apa juga tufan itu apa? Tufan, angin tufan. Bencana, angin, apa juga? Badai, tufan, itu namanya tufan. Makanya angin topan itu bahasa Arab itu. Angin topan, apanya? Tufan. Nah, ini kena angin tufan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, selamatkan bangsa ini dari banjir. Tufan itu ya, angin, banjir. Fir'aun itu dikirimkan jarod. Apa jarod? Belalang. Belalang itu penuh rumahnya. Rumah apa juga? Wal kummalah. Kummal itu apa? Apa kummal? Kalau di kepala yang banyak itu apa? Kutu. Jadi banyak kutu. Wadhafadi'ah, dan tuntal itu yang loncat-loncat itu. Kodok. Jadi rumah-rumah mereka dipenuhi dengan kodok. Wadama, sumur-sumur mereka penuh dengan darah. Dalam surah Al-A'raf 133 apa dibilang? Apa bunyinya? Fa'arsalna 'alaihim tufan wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Itu teguran-teguran awal sebelum Fir'aun ditenggelamkan.
tenggelamkan. Itu Al-A'raf 133. Baik, kita lanjut. Allah setelah menyebut bagaimana Ad, Samud, Fir'aun, maka Allah dzakarahuna, ia menyebut, Allah menyebut di sini tabi'atal insanil kafir, kebiasaan manusia yang ingkar. Tabi'atal insanil kafir, maf'ul. Al-kafir ini sifat dari al-insan. Jadi kebiasaan manusia yang ingkar, yang tidak mau bersyukur, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Alladzi, apa itu? Ya betul apa? Tok ya? Ada ya di depan. Terus Pak. Saya nggak akan pakai kacamata ini. Wa dzakaruhuna tabi'atal insanil kafir. Allah menyebut di sini kebiasaan manusia yang ingkar. Mana contohnya kebiasaan manusia yang ingkar? Alladzi baqara yabtur. Alladzi yabturu indar rakhai. Yang alladzi yabturu sombong. Sombong, baqara, menolak, sombong, enggan, indar rakha, ketika kaya. Wa yaqnutu, dan ia putus asa. Inda darra'i, ketika sulit. Baqara yang buruk itu kan ada hadisnya. Siapakah ya Rasulullah orang yang sombong itu? Apakah dia menggunakan baju baru, sendal baru? Siapa yang dikatakan sombong itu? Celana baru, mobil baru, HP baru. Siapakah yang dikatakan sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Baqara ya beturu. Ini fi'il mudhari'nya. Kalau baqarul haq itu mubtada dia masdar. Baqarul haq, baqara ya beturu. Baqarul haq ini mubtada yang mudhaf kepada al-haq. Siapa orang sombong? Baqarul haq wa ghamtun nas. Apa ghamtun nas? Batarul haq menolak kebenaran. Dia diajar, tidak mau menerima. Dia dijelaskan kebenaran, dia tidak mau menerima. Itu namanya orang sombong, merasa benar sendiri. Karena prinsip dalam hidup itu, pendapat kita benar belum tentu benar bagi orang lain. Paham? Ada apa ngaji? Itu gurumu ya? Ada situ. Mana gurumu? Sini apa di situ?
Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan mengejek manusia. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Orang lain benar, ya, belum tentu juga sepenuhnya benar. Jadi belum tentu apa yang kita sampaikan itu sepenuhnya benar. Jadi itu orang sombong itu ya begitu. Pendapat dirinya aja yang paling benar, orang lain salah. Menolak kebenaran. Ya kalau memang itu kebenaran, ya kita terima. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ceramah itu nanti kebenaran datang dari Allah, kekhilafan dari pribadi saya, dari tiang. Nah, begitu bisa. Makanya juga fikih itu sifatnya zonni. Apa? Zon. Quran hadis itu ya qat'i. Kalau fikih itu kan zonni. Zonni itu berapa? Berapa persen dalam usul fikih kemarin? 80? 70 sampai berapa? 70 sampai pokoknya 50 sampai berapa? 80 ya? 80%. Tidak 100% zonni itu. Berarti 20% itu masih kosong. Potensi orang lain bisa jadi benar. Imam Syafi'i juga kalau ada pendapat orang lain itu ya bahwa mazhabi, dia mazhab kita ambil pendapat. Karena Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Malik. Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah memiliki murid Imam Malik. Malik memiliki murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga memiliki murid Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 4 mazhab. Ya, 4 mazhab. Cuman yang terkenal di Indonesia itu mazhab Imam Syafi'i yang sesuai dengan kultur, nggak terlalu ketat. Ya masih sesuai dengan ini ya. Indonesia memang itu yang hebat. Beda-beda negara lain ya beda lagi mazhab yang di Mekah sana mungkin Imam Ahmad bin Hanbal. Iran beda lagi, Afghanistan beda lagi. Yang Syafi'i itu ya seperti kita yang sama dengan Mesir itu. Ya, Mesir. Imam Syafi'i lebih banyak mendominasi. Mana lagi? Yaman lebih banyak ke Imam Syafi'i. Indonesia tapi yang banyak itu Indonesia. Dan ada beberapa negara lagi. Jadi itu fikih itu adalah produk pengolahannya adalah usul fikih. Misalnya proses halal haram itu kan produk jadi halal haram wajib sunnah makruh apalagi mubah produk. Kenapa bisa jadi wajib, kenapa bisa jadi haram? Dicarilah ilatnya, memabukkan, nanti diproses. Ini namanya usul fikih, dasar fikih. Kemudian di ujungnya namanya maqasidus syariah. Tujuan dari syariah itu, ini kenapa haram? Tujuannya apa? Paham? Ya karena memabukkan.
Tujuannya untuk menjaga manusia. Makanya ada ad-daruriyatul khams, 5 fondasi, ya. 5 pilar yang utama, yang esensi. Hibzuddin, menjaga agama, sholat, gitu ya. Zakat. Kemudian apa? Hibzun nafas, menjaga jiwa. Jangan membunuh. Hibzun nafas. Terus apa juga? Hibzul, ini harus paham ya, ad-daruriyatul khams. Hibzuddin, hibzun nafas. Ada hibzul nasl, menjaga keturunan, dia menikah. Itu namanya hibzun nasl, menjaga keturunan. Apalagi? Hibzuddin, hibzun nafas, hibzul nasl, hibzul aql, menjaga akal. Hibzul aql. Bagaimana caranya? Dia belajar. Hibzul aql. Menjaga akal, dia belajar. Hibzul apa lagi? Apa? Agama sudah. Terus jiwa sudah. Terus keturunan sudah. Akal sudah. Apa? Hibzul, menjaga harta. Ada tujuan syariah, ya. Nanti ada khusus kitab. Biasa di usul fikih itu di penghujungnya ada maqasidus syariahnya. Baik, kita lanjut. Jadi tabiat orang-orang yang ingkar itu, dia sombong ketika kaya dan dia putus asa ketika sulit. Alladzi yabturu 'inda ar-rakha'i wa yaqnutu 'inda ad-dharra'i. Wa qala subhanahu, kalau yaqnut itu apa? Wala taqnut min rohillah, wala tayasu min rohillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Faqala subhanahu, berfirman oleh Allah yang maha suci, amal insanu, maka adapun manusia, idza, apabila ibtalahu ma ibtalahu, apa yang menimpanya, Rabbuhu, oleh Tuhannya. Jadi apa? Maka adapun manusia apabila
Tuhan menimpanya, ikhtabarahu, yaitu idza ikhtabarahu, apabila Allah mengujinya. Allah menguji siapa? Menguji hambanya. Ikhtabarahu wamtahanahu, mencobanya dan mencobanya. In wamtahanahu rabbuhu, mengujinya, mencobanya oleh Tuhannya, bin ni'mati, dengan nikmat, fa akramahu wa na'amahu, maka ia memuliakannya. Akramahu, dan maka ia memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan nikmat kepadanya. Akramahu bil ghina, maka ia memuliakannya dengan kaya, wal wal yasar, dan kemudahan, yasir, wal yasar. Jadi orang-orang yang sifatnya manusia ingkar itu, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Gitu ya? Betul. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila memuji akan dia oleh Tuhannya, fa'akramahu, maka ia memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan ia nikmat kepadanya, fa yaqulu rabbi akraman, maka ia berkata, siapa? Orang-orang yang suka ingkar itu. Fa yaqulu, maka ia berkata, rabbi akraman, Tuhanku, rabbi, Tuhanku, akraman, ia telah memuliakan. Yaitu fa yaqulu rabbi, maka berkata iya, Rabbi ahsana ilayya, Tuhanku memberikan yang lebih baik. Tuhanku ahsana ilayya, ia telah memberikan kebaikan, ilayya, kepadaku. Bima, dengan sesuatu, aqoni, yang ia memberikan kepadaku, minan ni'ami, dari nikmat. Allati astakhifuha, yang yang ringan, lebih ringan aku dapat, yang aku dapat keringanan. Astakhifuha, aku mendapatkan lebih ringan kepada nikmat-nikmat. Jadi orang yang tabiah orang yang suka ingkar itu, kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, Allah itu sudah baik kepada dengan apa yang ia berikan nikmat kepadaku dengan cara yang gampang. Itu suka orang yang Orang yang tabiahnya suka ingkar itu begitu. Wah, Tuhan baik kepada aku. Tuhan sangat
memuliakanku. Tuhan sangat dermawan padaku. Paham? Paham? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Rizqah tulisannya, tapi kalau dibaca rizqah. Wa amma dan adapun idza apabila ma suatu ibtalah menguji oleh Allah akan dia, faqadara alaihi maka menentukan, membatasi oleh Allah alaihi atasnya, rizqahu akan rizkinya. Wa amma dan adapun idza ikhtabarahu apabila menguji oleh Allah akan dia, wa imtahanahu dan mencobanya, Rabbuhu oleh Tuhan, bil faqri dengan kepakiran, wa tadyiqir rizqi dan kesempitan rizki. Jadi kalau dia diuji oleh Allah dengan pembatasan rizki sekarang, tahu pembatasan rizki? Ya syarat, rezekinya syarat. Dia salahkan Allah. Dia diuji oleh Allah, dia dicoba oleh Allah, ikhtabarahu wa imtahanahu rabbuhu bil faqri dengan kefakiran, wa tadyiqir rizqi dan kesempitan rizki. Apa dia bilang? Orang yang punya tabiat sifat yang suka ingkar kepada Allah, fayaqulu rabbi ahanan, maka ia mengatakan, itu insanul kafir itu, Rabbi ahanan, Tuhanku ia menghinakan. Jadi Tuhanku telah menghinakan aku. Kalau dikasih rezeki, wah Tuhanku dermawan, Tuhanku maha pemurah. Di saat Allah uji dia dengan kekurangan rezeki, Tuhanku apa? Menghinakan aku ini. Saya tidak terima ini. Dia bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh. Kita tidak boleh bersuuzon kepada Allah. Anak-anakku semua, manusia ini sesungguhnya tidak ada jalan sedikit pun dia tidak bersyukur. Narak langan tidak bersyukur. Tidak ada jalan kita tidak bisa bersyukur. Nanti saya suruh talhis nanti di dalam sebuah ceramah. Kayaknya dengarkan sekarang. Tidak ada jalannya manusia ini tidak bersyukur. Alhamdulillah. Ya, punya mobil bersyukur alhamdulillah. Punya motor bersyukur. Lihat ke bawah. Urusan dunia itu lihat ke bawah. Punya motor, punya sepeda masih syukur. Nggak punya sepeda, syukur masih bisa jalan. Nggak bisa jalan, syukur dia di rumah. Dia nggak kemana-mana. Hatta orang buta pun bersyukur. Dia tidak bisa melihat maksiat. Tapi ada yang mengatakan ulama antara syukur dan sabar. Tapi pada seluruhnya, jangan seperti ini yang digambarkan oleh Al-Quran. Kalau dia dikasih rezeki, Allah kasih dia ujian, kasih dia dikasih rezeki yang banyak. Wah, Tuhanku maha pemurah. Ketika Allah uji dia dengan kemiskinan, Tuhanku menghinakan. Jadi kalau ketika orang sudah mengatakan Tuhan sudah menghinakanku, berarti dia sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak suuzon kepada Allah? Tak boleh. Ya Allah, kenapa hidup saya susah?
kenapa saya belum punya anak? Ya Allah, kenapa saya tidak punya motor? Ya Allah, yang lain punya motor. Ya Allah, sepelit itukah Engkau kepada hamba-Mu ini? Ya Allah, boleh nggak? Jangan berdoa begitu. Itu namanya tabiatul insanil kafiri. Maka harus banyak-banyak konsepnya, resepnya. Orang mau ditambahkan rezeki oleh Allah itu apa? Bersyukur. Apa? Ayat-ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah. Jika kalian ingkar, kufur, sungguhnya siksaku sangat pedih. Syukuri. Wa man lam yashkuril qalil la yashkuril kasir. Sedikit saja yang waman lam, dan siapa saja lam yang tidak yashkuril qalil, mensyukuri yang sedikit, la yashkuril kasir, pasti yang besar nggak bisa dia syukuri. Sedikit aja dia nggak bisa bersyukur, apalagi yang banyak. Makanya habis makan itu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, masih enak nasi ini, masih enak rasanya saya makan nasi, masih enak rasanya saya minum. Masih banyak di luar sana yang tidak dapat makan dan minum. Mereka bisa dapat makan dan minum, ada hartanya, tapi dia tidak bisa menikmati makan dan minum karena sakit, tidak bisa ngunyah, setruk. Sering-sering ucapkan Alhamdulillah. Nasi yang disiapkan itu santri jangan dibuang, nangis dia kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu suaranya nasi yang dibuang itu pasti nangis. Karena rezeki Allah kalian sia-siakan. Ada yang masih buang nasi? Tidak ada. Alhamdulillah. Masih ada yang buang nasi? Tidak ada. Masih ada yang buang tempe? Oh, tidak ada. Tadi pagi saya satu tempe banyak sekali di situ. Tempe apa? Tempe apa itu? Tempe rebus ya? Tempe, ada tempe ya, saya lihat. Ada nasi, itu ya. Syukur, ucapkan syukur. Alhamdulillah. Nikmati ketika habis makan, ucapkan Alhamdulillah. Dapat pahala enggak? Dapat apa enggak? Dapat apa enggak? Merokok sekarang. Alhamdulillah. Makruh. Jadi ucapan hamdalah pada tempatnya. Curanmor dapat motor, alhamdulillah. Haram mengucapkan pujian itu kepada sesuatu yang salah. Dapat dosa. Alhamdulillah, saya dapat menang. Itu menang slot. Alhamdulillah, ya Allah, modal saya 10.000 jadi 10 juta karena main slot. Dapat pahala apa dosa? Kenapa dapat dosa? Orang bilang dikasih rezeki. Kenapa dosa? Karena haram. Perbuatan maisir itu, judi itu haram. Maka ucapkan Alhamdulillah juga haram. Baik, tinggal sedikit. Saya tahu kalian sudah mulai tidak betah. Sudah lapar ya? Oh biasa. Biasa ya. Berarti kita lanjut sampai 5 menit sebelum berbuka ya. Fayaqulu Rabbi ahanan, katanya. Maka ia berkata, orang yang suka ingkar itu, Tuhanku ia menghinakan.
ia menghinakanku. Ay fayaqulu ghafilan, yaitu ia berkata ghafilan, lalai anil hikmati, dari hikmah. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ahanani, ia telah menghinakanku, bitadyihi rizki alayya, dengan kesempitannya rizki alayya, atasku. Ini berarti ketika dikasih rezeki, wah Allah itu maha pemurah. Ketika diuji sedikit saja dengan kekurangan harta, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Ini tidak. Ini sudah mengindikasikan, terindikasi kepada orang yang menyalahkan Allah. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, wa hadhihi sifatul kafiri, ini adalah sifat orang yang ingkar, alladzi yang la yu'minu bil ba'si, yang tidak beriman dengan kebangkitan. Orang-orang yang tidak beriman dengan kebangkitan pada hari kiamat itu ya seperti ini. Kalau dapat rezeki dia puji Allah, kalau dia diuji dengan sedikit rezeki dia salahkan Allah. Wa innamal karamatu, dan hanya saja kemuliaan indahu, di sisinya. Wa innamal karamatu, dan sungguh hanya saja kemuliaan indahu, di sisinya, di sisi orang yang ingkar tadi, orang yang kafir tadi. Wal hawan, dan kehinaan di kasratil hazzi fid dunya, dengan banyak bagian di dunia, wa qillatihi, dan sedikitnya. Kehinaan di kasratil hazzi fid dunya, wa qillatihi, dan banyaknya. Wa ammal mu'minu, adapun orang mukmin, fal karamatu indahu, maka kemuliaan di sisinya. Ayyukrimahullahu, memuliakan akan dia oleh Allah. Jadi Allah memuliakannya orang mukmin itu, orang beriman itu. Bi ta'atihi, dengan mentaatinya, wa taufiqihi, dan petunjuknya. Itu dalam bentuk kemuliaan yang diberikan kepada orang mukmin. Dia taat, dia diberikan petunjuk. Al-mu'addi ila hazzil akhirah, yang menuju kepada bagian di akhirat. Jadi orang-orang yang kafir itu diberikan banyak di kasratil hazzi fid dunya. Dia diberikan banyak bagian di dunia. Rezeki. Waqilatil hazzi fid dunya. Orang mukmin itu Allah muliakan dia dengan ketaatan dan petunjuknya yang menuju kepada bagian akhirat. Jadi orang beriman itu Allah berikan dia petunjuk untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingkar itu selalu diberikan itu terus rezeki. Ada juga orang beriman diberikan rezeki yang banyak, tapi dia iringi dengan ibadah dan rasa syukur. Wa in wasa'a alaihi fid dunya hamidahu wa syakara. Dan jika Allah
meluaskan atasnya atas orang mukmin di dunia. Dan jika meluaskan rezeki jika meluaskan oleh Allah atasnya atas orang mukmin dalam bentuk rezeki di dunia, hamidahu, ia memuji Allah, wa syakarahu, dan ia bersyukur kepada Allah. Wa inna ma angkara ta'ala al-insan, dan hanya saja mengingkari oleh Allah Ta'ala al-insan atas manusia apa? Qaulahu, ucapan Allah, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Wa qaulahu Rabbi ahana, dan perkataan Allah mengingkari perkataan Allah, Rabbi ahana, Tuhanku memuliakan, menghinakan aku. Li'annahu, karena sesungguhnya dia innama qala, hanya saja dia berkata dari kayak demikian itu ala wajhil fakhri, atas jalan apa? Angkuh wal kibri, dan sombong. La ala wajhi syukri, bukan atas jalan syukur. Li'annahu innama qala dzalika, li'annahu, karena sesungguhnya demikian itu dengan mengatakan Rabbi akraman, Rabbi ahana, qala siapa? Al-insanul kafir, orang yang suka ingkar itu. Ia berkata yang demikian itu. Qala dzalika, ia berkata dengan yang demikian itu, dengan ucapan Rabbi akraman dan Rabbi ahanan itu ala wajhil fakhri, atas jalan keangkuhan, wal kibri, dan kesombongan. Fakhr, membanggakan diri, wal kibri, dan kesombongan. La ala wajhi syukri, bukan atas jalan bersyukur. Wa qala ahanan ala wajhi tasyakki, ala wajhi tasyki. Jika ini lihat. Kalau dia mengatakan apa? Rabbi akraman tadi, wa amma fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman, itu semata-mata dia atas jalan angkuh dan sombong, bukan karena bersyukur. Paham maksudnya? Wah, dia sombong. Bukan atas jalan bersyukur. Dia tidak mengatakan syukur jika diberikan rizki. Terakhir, wa qala, dan ia berkata insanun kafir ahanan ala wajhi tasyki, jika dia dikurangi rezekinya dia mengatakan ahana ala wajhi tasyki. Ini atas jalan apa? Atas jalan mengeluh min Allah, dari Allah. Wa qillatis sabri, dan sedikit sabar, menggerutu. Ini sifat orang yang selalu ingkar. Dikasih rezeki dia sombong. Dikasih ujian dia menyalahkan Allah. Benar apa salah? Salah. Benar apa salah itu? Benar apa enggak caranya seperti itu? Benar apa salah? Oh, jangan bilang benar, nanti kamu praktek. Cara yang tadi itu salah. Wa kana al-wajibu alaihi ayashkura 'alal khairi, dan adalah kewajiban atasnya ayashkura 'alal khairi, atas sanul kafir itu sesungguhnya ia bersyukur atas kebaikan. Ayashkura 'alal khairi wa yasbiru, bukan dibaca wa yasbiru, dia maktub ala ayashkura, wa yasbiru 'ala syarri, dan ia bersabar atas keburukan. Jadi sesungguhnya posisinya adalah dia bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh Allah dan bersabar ketika ada keburukan. Walihada rada'ahu wa zajarahu biqali kalla bal la tukrimunal yatim. Wallahu a'lam bissawab. Bisa kita lanjutkan. Walihada rada'ahu wa zajarahu biqali kalla ila yasal ikram bil ghina walihana bil faqri kama tazunnuna bil ikram walihana bi ta'atillah
ومعصيته لكنكم لا تعلمون. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم أي بل أنتم تفعلون ما هو الشر من ذلك وهو أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بكثرة المال ولا تحاضون على طعام المسكين إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وخشوعنا وتضرعنا ومجلسنا وجميع أفعالنا في هذا اليوم وجميع أعمالنا في هذا اليوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. لنا وله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.